Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang DigitalOcean untuk mata kuliah digitalisasi data. Oke, yang pertama anggotanya yaitu ada Firman Maulana Sidik dengan NIM 241, kemudian ada Natasha Balkis dengan NIM 256, dan kemudian ada Ikhwan Nabil Taufiq Rahman dengan NIM 271. Yang pertama kita akan mulai tentang apa sih DigitalOcean itu? Nah, sebenarnya DigitalOcean itu adalah penyedia infrastruktur cloud yang berasal dari Amerika Serikat, yang berkantor pusat di New York City. Oke, nah, DigitalOcean ini itu juga mempunyai atau tersebar data-data di seluruh dunia. Nah, dengan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan berbasis cloud sebagai infrastruktur website. Jadi, DigitalOcean ini termasuk infrastruktur as a service dari 3 kategori. Kemudian, DigitalOcean sendiri menyediakan beberapa jenis paket cloud server yang disebut nantinya yaitu Droplet. Nah, perusahaan ini menyediakan layanan VPS dengan paket yang cukup fleksibel, serta terdiri dari berbagai varian harga. Kemudian banyaknya yang menyukai VPS ini karena tampilan termuka yang sederhana dan user friendly. Nah, sebenarnya VPS itu apa? VPS itu adalah Virtual Private Server, yang mana itu yaitu web hosting yang memungkinkan kita untuk bisa private atau secara sendiri, yaitu kan virtual secara person dengan host tersebut. Kemudian alasan memilih DigitalOcean akan dijelaskan oleh Mbak Natasha. Terima kasih. Kemudian ada alasan mengapa memilih layanan virtual private server di DigitalOcean. Yang pertama yaitu banyaknya pilihan lokasi server, di mana DO memiliki beberapa lokasi server strategis. Setidaknya ada 12 lokasi server yang bisa dipilih. Bisa disesuaikan dengan lokasi terdekat dari target pembaca situs web. Misalkan saja, target pembacanya itu ada di Indonesia, maka lokasi server di DO yang bisa dipilih yaitu negara Singapura. Dan nanti menggunakan CDN Cloudflare saja untuk delivernya, di mana CF itu sendiri sudah ada di Jakarta untuk saat ini. Yang kedua, yaitu ada fitur one click application yang umumnya saat membeli suatu layanan VPS di Indonesia, karena bersifat unmanaged, sehingga keseluruhan aplikasi harus diinstal satu persatu. Bagi mereka yang baru pindah dari shared hosting akan sangat cukup merepotkan ya. Kemudian sedangkan saat membeli VPS di DO, kita bisa memanfaatkan fitur one click application yang tersedia di marketplace. Misalnya saja kita membeli VPS, sudah terinstall WordPress, Drupal, dan lain sebagainya, kita tinggal memakai saja, tidak perlu install dan konfigurasi satu persatu. Cukup dengan login menggunakan root saat di awal saja untuk memulai sebuah aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada dukungan komunitas yang kuat. Jika ada kesulitan memanage VPS di awal karena harus mengetahui basic perintah yang ada di Linux misalnya, kita bisa menanyakan mengenai hal-hal terkait VPS atau aplikasi yang digunakan melalui komunitas online yang ada di DigitalOcean. Ada banyak tutorial, tips, dan berbagai tools yang di-share oleh member maupun expert dari tim DO sendiri untuk memudahkan pemula dalam memanage VPS yang mereka gunakan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pembayaran yang mudah. Pembayaran di DigitalOcean bisa menggunakan kartu kredit PayPal, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit, bisa menggunakan PayPal. Bank di Indonesia yang saat ini support untuk verifikasi akun PayPal yaitu Bank BTPN melalui program tabungan Jenius. Cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Firman Maulana Sidik. Untuk kelebihan dari DigitalOcean itu yang pertama mudah dalam pembayaran.
DigitalOcean memberikan beberapa opsi dalam pembayaran yang memudahkan pelanggan. Pembayaran itu bisa dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, PayPal, atau kartu debit. Yang kedua, harga sewa yang terjangkau dan fleksibel. Biaya yang ditawarkan oleh DigitalOcean terjangkau. Misalnya untuk mulai dari $5 per bulan dengan spesifikasi RAM 1 GB, SSD 25 GB, dan 1 TB bandwidth. Harga tersebut termasuk dalam biaya yang sangat murah. Selain itu, pilihan harga yang ditawarkan bisa per jam atau per bulan tergantung penggunaan website. Yang ketiga, support responsif. Apabila ada masalah atau komplain, maka direspon dengan cepat, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Yang keempat, tersedianya Linux populer dan instalasi hanya sekali. Yang kelima, ada memiliki kontrol panel yang mudah dikendalikan. Yang keenam, komunitas developer yang dimiliki aktif. 7, stabilisasi server yang andal. Yang ke-8, ada produk yang ditawarkan lengkap. Ke-9, mempunyai dokumentasi dan tutorial yang lengkap. Yang 10, migrasi hosting yang gratis. Untuk kekurangannya, yang pertama, provider DigitalOcean itu tidak ideal untuk pemula. Yang kedua, pendaftarannya rumit karena diperlukan identitas dengan mengunggah KTP. Mungkin ini untuk mengfilter pengguna yang nakal. Yang ketiga, ada garansi yang diberikan cukup singkat, hanya 14 hari, yang loading time yang dimiliki cukup mengecewakan. Dan yang terakhir, saat memperpanjang memerlukan biaya tambahan yang lumayan besar. Ini Oke, untuk sumber referensinya kami memakai 4 website yang untuk sumber referensi kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.